Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan poin dari tugas UAS kami, yaitu yang berjudul Merancang Sistem Informasi TPA Rurung atau Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 orang, yaitu Afif Sahidan, Dadang Subaidi, dan Ikam Hidayat. Bagaimanakah menyusun sistem informasi TPA Rurung? 1. Pendahuluan. TPS adalah singkatan dari tempat penampungan sementara, yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sedangkan TPA adalah singkatan dari tempat pemrosesan akhir, yaitu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Mempersiapkan TPS dan TPA sebagai tempat pembuangan sampah mengandung bahaya dalam hal pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan. Warga kota menaruh semua jenis sampah yang dihasilkan ke TPS. Hal ini akan berakibat pada tingginya volume sampah dan meningkatnya beban kerja petugas pengangkut sampah, apalagi pada kota yang memiliki personil, alat angkut, dan biaya operasional sampah yang terbatas. Kita dapat memulai dengan mengoreksi persepsi bahwa TPS bukanlah tempat pembuangan sampah, melainkan tempat penampungan sementara. Dan TPA bukanlah tempat pembuangan akhir, melainkan tempat pemproses akhir. Karena itu, semestinya dibangun fasilitas pengelolaan sampah antara TPS dan TPA. Tidak harus membangun yang baru. Pemerintah kabupaten kota dapat memberdayakan bank sampah yang telah ada sebagai pusat daur ulang dan pembuatan kompos. Residu yang tidak bisa diolah di bank sampah barulah kemudian diangkut ke TPA. Di TPA pun dilakukan pemrosesan antara lain menutup sampah dengan tanah secara pelapis, serta mengelola air lindi dan gas metana yang dihasilkan dari sampah tersebut. Konsep 3R, reduce, reuse, dan reuse, harus dipopulerkan hingga tertanam di kesadaran pribadi warga kota. Setidaknya warga kota sadar untuk melakukan pemilihan sampah untuk menjamin sampah tetap terpilah dalam dapat ditentukan jadwal pengumpulan sampah yang berbeda sesuai jenisnya. 2. Tinjauan pustaka. Sistem pendukung keputusan. Mor dan Chang dalam perubahan menyebutkan bahwa sistem pendukung keputusan dapat digambarkan sebagai sebuah sistem yang berkemampuan mendukung analisis data ad hoc dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat yang tidak biasa. Sistem pendukung keputusan sejatinya sudah berkembang lebih dari 4 dekade silam, yang timbul dari konsep teoritis dalam sebuah aplikasi terkomputerisasi. Adapun sistem pendukung keputusan memiliki 3 komponen, yaitu knowledge base, computerized model, dan user interface. Tujuan dari pengembangan sistem pendukung keputusan adalah untuk memberi pertimbangan pada sebuah decision maker sebelum menentukan keputusan. Sistem itu digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan yang semi terstruktural dan situasi yang tidak terstruktural di mana tak seorang pun mengetahui bahwa sebuah keputusan ditentukan. Metode weighted product. Metode weighted product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan.
Metode WP, Weighted Product, merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan, di mana perkalian digunakan untuk menghubungkan rating atribut, dan rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Persiapan terlebih dahulu bobot dan lakukan perbaikan bobot dengan WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Normalisasi matriks X berdasarkan persamaan SI sama dengan Pi, J sama dengan 1 sampai N, XIJ pangkat WJ. Lakukan perangkaian dengan menggunakan persamaan VI sama dengan Pi Pi, J sama dengan 1 sampai N, XIJ pangkat WJ per Pi, J sama dengan 1 sampai N, dalam kurung XJ pangkat WJ. 3. Metode penelitian. 3.1. Metode pengumpulan data. 1. Metode observasi. Dalam hal ini, yang akan dilakukan adalah melihat serta mempelajari pembahasan yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. 2. Metode daftar pustaka. Metode yang dilakukan adalah dan cara mencari bahan yang mendukung dan mendefinisikan dalam masalah melalui buku-buku internet yang erat berkaitannya dengan objek permasalahan. 3. Metode wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung para pakar mengenai objek permasalahan. Tiga titik dua, mengimplementasi metode Weighted Product. 1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Menentukan bobot preferensi tiap kinerja kriteria. 4. Mengalihkan seluruh atribut bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai perangkat positif untuk atribut keuntungan dan bobot berpangkat negatif untuk atribut biaya. 5. Hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan nilai Pi untuk setiap alternatif. 6. Nilai Pi yang tertinggi adalah nilai alternatif yang akan dipilih. 4. Hasil dan pembahasan. 4.1. Analisa data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kriteria pemilihan TPA dalam kasus penelitian untuk menggunakan paduan yang diunduh melalui situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Di dalam paduan tersebut, pihak terkait telah melakukan sejumlah observasi untuk menentukan bobot pada masing-masing kriteria sehingga memudahkan pembuat keputusan dalam mengolah data. 4.2. Pembobotan. Pembobotan yang dilakukan pada sub-kriteria dapat menggunakan skala berkepentingan aktivitas-aktivitas secara relatif. Bobot 1. Keterangan tidak penting. Bobot kedua, keterangan kurang penting. Bobot ketiga, keterangannya cukup penting. Bobot keempat, keterangannya penting. Bobot kelima, keterangannya sangat penting. 4.3. Perangkian atau penilaian. Prosedur penilaian perbandingan berpasangan dalam AHP mengacu pada skor penilaian yang telah dikembangkan oleh Thomas L. Saadi. Dapat dilihat pada tabel berikut. 5. Hasil pembahasan. Yang pertama yaitu form login. Form ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem serta membatasi hak akses bagi user.
Tampilan dari form ini seperti yang tampak pada gambar di samping. User dapat memasukkan username di box username serta memasukkan password pada box password. Selanjutnya mengklik login. Selanjutnya yaitu form input kriteria penentuan TPA. Form kategori ini digunakan untuk menampung semua kategori dari tiap variabel yang telah dimasukkan ke dalam sistem yang mempengaruhi dalam penentuan lokasi TPA. Tampilan form input kategori dapat dilihat pada gambar di bawah. User dapat mengisi pertanyaan pada box jawaban serta mengklik lanjut dan dapat memilih kriteria yang ingin ditentukan dan mencentang jawaban sesuai pertanyaan dan sesuai kategori yang telah dipilih. Selanjutnya klik lanjut. Selanjutnya, apabila telah diinputkan keseluruhan kriteria, total 13 kriteria, maka seluruh jawaban akan tersimpan dalam tabel. Apabila kotak dialog telah mengkonfirmasi bahwa data telah tersimpan, adapun tampilan akhir akan tampak seperti gambar berikut ini. Pada tampilan ini, pengguna telah selesai mengisi jawaban dan mencentang jawaban yang telah dipilih. Tampilan ini mengkonfirmasi bahwa data telah tersimpan. Pengguna hanya perlu mengklik OK. Selanjutnya, form perankingan atau penilaian. Pada form perankingan ini, menampilkan data-data dari setiap kriteria yang sudah disimpan. Adapun gambar dapat dilihat di bawah. Nilai masing-masing variabel akan muncul ketika kita menekan tombol proses. Tetapi terlebih dahulu harus mengisi 3 combo box yang ada di sebelah kiri. Setelah muncul, maka langkah berikutnya adalah melakukan proses perhitungan untuk menormalisasi matriks X, sehingga akan muncul nilai dari 3 alternatif tersebut. Pada gambar sebelah kiri, user harus mengisi combo box di sebelah kiri, yaitu TPA 1, TPA 2, dan TPA 3. Setelah mengisi, user hanya perlu mengklik proses. Setelah mengklik proses, akan tampil nilai validasi dari setiap TPA, yaitu 1, 2, 3. Klik proses pada sebelah bawah, terus akan muncul hasil pada sebelah kanan, box kanan atas, yang 3 ungu ini. Pada kolom hasil, maka hasil dari ketiga TPA tersebut akan muncul pada box kanan atas. Selanjutnya, setelah dilakukan proses normalisasi terhadap ketiga alternatif lokasi TPA, sehingga akan didapatkan nilai tertinggi yang merujuk pada penentuan lokasi TPA tersebut. Adapun hasilnya seperti gambar di samping. Pada gambar sebelah kanan, jika kita mengklik tombol ranking, maka sistem akan mengurutkan hasil pada kolom kanan atas berdasarkan nilai tertinggi pada kolom kanan bawah. Maka sehingga dari perhitungan validasi ketiga lokasi TPA tersebut, nilai tertinggi dari setiap hasil akan dipilih sebagai lokasi TPA terbaik. 6. Kesimpulan. Aplikasi yang dibuat dapat menentukan lokasi dari TPA yang terbaik dengan memasukkan nilai dari subkriteria dengan menggunakan metode weighted product atau WP. Nilai perankingan pada metode WP ini sangat dipengaruhi oleh inputan nilai dari bobot subkriteria pada tabel kriteria penentu lokasi TPA, di mana nilai yang tertinggi akan dipilih sebagai solusi untuk menentukan tempat TPA yang terbaik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.